Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 123 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian Sabtu 10 Juli 2021 dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marsiatoam mahita, masih pajujuan tuha holongon, dohot tu akka ulaun nadenggan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu belakangan ini kita memasuki sistem dunia virtual yang akan mengakibatkan tantangan yang semakin besar, yang juga akan dialami oleh gereja, oleh kekristenan. Maka gereja harus dengan cerdas menyikapinya dan mengantisipasi kalau tidak kecenderungan ini boleh menjadi ancaman kepada gereja itu sendiri. Karena teknologi dan secara khusus karena pandemik coronavirus 19, banyak orang Kristen tidak hadir lagi di gereja, tidak lagi tatap muka dalam peribadahan, tetapi beribadah melalui jaringan internet, live streaming, virtual Zoom, TV kabel, memungkinkan banyak orang memilih untuk mengikuti kebaktian dan persekutuan hanya dengan memandang layar kaca televisi saja, dengan memandang monitor handphone atau monitor komputer. Semua kebaktian di gereja manapun, dapat diikuti hanya dengan duduk di sofa, sambil makan, atau sambil bercandaria. Tidak perlu berpakaian rapi. Hanya dengan sebuah TV, sebuah remote control, kita dapat menonton atau mendengar khotbah sekaligus memainkan internet
kita merasa bosan, kita boleh berpindah untuk mendengarkan pengkhotbah yang lain dari channel TV yang lain. Kita boleh mendengarkan yang lebih lucu atau yang lebih memenuhi selera kita. Apakah hal ini dapat kita sebut sebagai persekutuan yang Tuhan kehendaki? Apakah ini boleh disebut sebagai gereja? Apakah ini disebut mengikuti ibadah, mengikuti kebaktian? Ketika dunia menjadi tambah modern, dengan segala kemajuan teknologinya, celakanya dunia ini malah menjadi membuat manusia semakin individualistis. Interaksi jemaat di gereja seharusnya terjadi di dalam kebenaran berdasarkan iman pengakuan kita. Ibrani pasal 10 ayat 23. Jika kita mempunyai pengakuan iman dan pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, maka iman dan pengharapan tersebut harus dinyatakan di dalam persekutuan jemaat. Kebaktian dan persekutuan di dalam gereja seharusnya membuat kita semakin mengerti akan iman dan pengharapan. Gereja harus menjadi tempat orang-orang untuk merasakan suasana rohani. Gereja harus menjadi tempat untuk memberikan pendidikan yang berintegritas. Gereja harus merupakan sebuah persekutuan yang indah dan saling membangun, sehingga mencerminkan sikap beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Gereja seharusnya menjadi tempat bagi setiap orang untuk bersikap positif. Demikianlah seharusnya gereja. Setiap orang anggota jemaatnya seharusnya ikut terlibat di dalam kegiatan gereja, sehingga terdapat ikatan persaudaraan yang indah dan yang kuat. Gereja bertugas bertanggung jawab, berusaha mempengaruhi dunia untuk semakin rohani, bukan dunia yang terus mempengaruhi gereja untuk menjadi semakin duniawi. Sementara di tengah pandemi COVID-19, kita tidak lagi bertemu muka dalam ibadah atau dalam kebaktian di gereja. Kita melakukannya melalui teknologi internet yang ada. Namun kita yakin bahwa suatu hari akan tiba saatnya kita akan bertemu muka lagi di dalam ibadah, di dalam kebaktian, di dalam persekutuan kita di gereja, dengan semangat saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pengaruh ini akan kita bawa dan akan kita perlihatkan kepada dunia untuk memberikan nuansa dimanapun kita berada. Dunia akan melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang indah, berintegritas, dan bermakna di hadapan Tuhan, Raja Gereja kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolong dan mampukanlah kami jemaat gerejamu untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berilah kami kekuatan untuk hidup seturut firman-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 123 ayat 3.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.